Wira. Iya, halo Mbak Koi. Akhirnya ya kita kembali berjumpa lagi di luar tema-tema sebelumnya ya. Jadi FYI ya, Bunda-Bunda ya. Jadi saya, oke, kenalan dulu ya. Saya Koi dan yang sekarang malam hari ini sebagai pemateri atau narasumber kita ya pada malam hari ini di Bunda Hebat podcast ini adalah kita teman masa kuliah gitu. Nah, kebetulan kita berasal dari instansi yang sama dan ternyata kita bisa berkolaborasi nih selepas dari kampus gitu kan. Masih bisa bermanfaat untuk semuanya. Gitu ya Kak Wira ya. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Sibuk ngapain ya? Ya sibuk kerja aja. Kan kebetulan sekarang di Kok Dinkes dilihat dan tadi kayak keluar kota gitu kan. Agak was-was nih. Jadi nggak ya? Bisa nggak ya ntar malam ya gitu kan? bisa. Udah diatur ya tadi ada acara ini ya namanya kerja kan butuh refreshing ya. Jadi kita teman-teman dari Kesmas, Kesehatan Masyarakat termasuk gizi masyarakat itu tadi kita jalan-jalan refreshing ke Kebumen. Dan ini udah di Wonosobo lagi sih sore. Oh, produktif sekali ya hari Jumatnya ya. Jumat berkah istilahnya. Bentar. Kok Mbak Koi gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sekarang sehat gitu kan, dan karena sekarang sehat bisa menyapa bunda-bunda bersama Kak Wira malam hari ini. Oke, sebelum itu ini sudah ada beberapa bunda yang gabung ya Bun ya. Terima kasih sekali sudah join di acara kita pada malam hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan juga memang ini salah satu kalau baca dari CV-nya Kak Wira nih, memang Kak Wira lagi fokus di penanganan stunting gitu ya Kak ya? Betul. Ya, jadi kebetulan aku di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Ini kan sebagai ahli gizi di dinas di Dinkes dan salah satunya tupoksiko adalah sebagai tenaga pendamping percepatan penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo. Gitu. Karena kebetulan Bunda, Wonosobo ini salah satu lokasi fokus di Indonesia itu ditentukan bahwa Kabupaten Wonosobo ini sebagai lokasi fokus untuk penanganan stunting karena memang stuntingnya tahun kemarin itu angkanya masih 28% gitu. Padahal di nasional aja angkanya 24%. Kita udah ngelebihin angka nasional. Gitu. Oh ya, ini sebelum kita mulai gitu kan, ini izinkan saya untuk nyapa bunda-bunda dulu ya Kak ya. Kita sapa bunda-bunda dulu yang memang dari jauh-jauh hari gitu kan, kita sudah memberitahukan kepada bunda bahwa bakal ada acara malam hari ini gitu. Nah, judulnya emang kita Bunda Hebat ya, seperti yang di samping nih, Bunda Hebat. Nah, kita memakai tagline Bunda Hebat karena di balik anak yang sehat ada bunda yang hebat kayak gitu. Nah, di sini ada para Morina yang memang kita dari produk ya, produk herbal, madu herbal untuk anak, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak. Nah, salah satunya adalah stunting ini kayak gitu. Nah, makanya malam hari ini nih para Morina bukan hanya untuk menjual saja produk, tapi memang kita memberikan edukasi kepada bunda-bunda, salah satunya melalui Bunda Hebat ini kayak gitu. Nah, bakal mungkin ke depan nanti semoga kita bisa bekerja sama lebih lanjut ya Kak ya di TikTok ini khususnya gitu. Malam hari ini kita temanya adalah mencegah stunting anak di masa emasnya gitu Kak. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Wira sendiri gitu kan, sebenarnya stunting itu apa gitu kan? Stunting itu apa? Terus mungkin barangkali kita sering dengar stunting, tapi sebenarnya kita nggak tahu ya pengertian stunting ini sebenarnya itu apa gitu. Nah, terus mungkin dipaparkan juga data-data stunting di Indonesia itu nomor berapa di dunia gitu, supaya kita semua nih sekarang nih tercerahkan gitu tentang stunting ini sendiri gitu Kak ya. Gimana Kak Wira menanggapi tentang stunting ini? Oke, siap. Terima kasih Mbak Koi. Jadi sebelumnya aku juga nyapa teman-temanku yang kemudian join di malam ini. Ya malam ini kita bakalan banyak sharing terkait stunting dan harapannya nanti teman-teman bisa dari apa ya sharing malam ini teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu khususnya terkait stunting. Karena stunting ini nih. Nah, tapi sebelum aku bahas stunting ini apa, kita kenalan dulu nih. Stunting itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalnya orang-orang melihat atau orang-orang tahu sampai saat ini tuh pasti mikirnya, wah dia pendek stunting, wah dia kecil stunting, wah dia kurus stunting gitu. Padahal stunting itu apa namanya bukan cuma itu gitu. Jadi stunting itu salah satu suatu kondisi gagal tumbuh pada seseorang yang disebabkan karena memang dia tuh punya kekurangan energi secara kronis atau
dia juga terkena paparan penyakit secara terus-menerus, khususnya di periode emas. Atau kalau misalnya bahasa di kitanya, di teman-teman nakesnya, tenaga kesehatan itu menyebutnya sebagai 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 HPK ini atau periode emas ini atau golden age gitu ya bahasa kerennya. Ini tuh dimulai dari anak itu di dalam kandungan. Nah, ketika ibu-ibu ini, bunda-bunda ini kemudian tahu lagi hamil, itu udah masuk 1000 HPK. Jadi ketika udah ada janin, nah itu mulai saat itu sampai dengan anak usia 2 tahun gitu. Itu yang namanya usia emas. Nah, jadi stunting tadi kan kita tahu nih, stunting disebabkan karena kekurangan energi kronis sama ada apa namanya? Penyakit apa namanya ya? Paparan penyakit secara terus-menerus. Jadi bisa aja nih anak nggak kekurangan energi kronis tapi dia kena penyakit terus-menerus, bisa juga akhirnya jadi stunting. Kemudian kekurangan energi atau kekurangan gizi juga bisa jadinya stunting kayak gitu. Itu secara singkatnya untuk pengertian si stuntingnya, Mbak Koi. Oke, ini ya, bunda-bunda barangkali nanti memang ada pertanyaan tuh bisa langsung ya Kak Wira ya. Kiranya nanti di komen, terus kita bisa langsung juga dibahas gitu. Biar malam hari ini juga nanti dua arah gitu kan, biar lebih enak ngobrolnya gitu ya Kak Wira ya. Betul, betul, betul Ah, banget. iya. Betul gitu Oke. Mbak Koi. Kemarin nih saya sempet baca gitu kan Kak. Ini divalidasi aja ya, bener apa enggaknya gitu kan, mohon dikoreksi gitu kan. Karena saya sekedar baca di artikel, ada di berita gitu kan, katanya Indonesia sekarang menempati posisi keempat dunia anak dengan stunting gitu. Bener nggak sih Kak? Ya, benar banget. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia itu nomor 1 stuntingnya paling tinggi. Itu yang kemudian jadi PR buat kita nih, karena kan di dunia ada program yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Dan nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak ya, kalau nggak salah, atau nomor 4 gitu. Yang Zero Hunger. Nah, Zero Hunger itu salah satunya adalah sebisa mungkin di tahun 2030 adalah 0%. 0% angka stunting di dunia itu harusnya 0. Nah, kemudian di tahun, kalau Indonesia sendiri punya target di tahun 2024 nanti, itu harapannya angka stuntingnya itu hanya di angka 14%. Angka 10%. 10 atau 14% ya? 14% kalau nggak salah. Maaf, 14%. Dan sekarang, Indonesia di tahun kemarin lah, data terbaru kan dari 2021 di SSGBI. Survei status gizi balita Indonesia itu datanya masih di angka 24,4%. Gitu. Jadi kan masih cukup tinggi nih. Nah, makanya sekarang Indonesia lagi menggenjot terus gimana caranya ini stunting ini bisa apa namanya, bisa tercegah gitu. Jangan sampai ada kejadian stunting kemudian, dan kejadian yang sekarang yang udah ada gimana cara nanganinnya. Nah, ini teman-teman nakes juga teman-teman di luar nakes kita berkolaborasi untuk nanganin si adik-adik yang, karena kebanyakan ini kan balita ya, terdeteksinya di balita yang sedang mengalami stunting atau orang-orang yang beresiko terkena stunting, karena sekarang bahkan program penanganan stunting bukan dipegang secara individu sama teman-teman dari Kementerian Kesehatan, justru dipegang oleh Kementerian BKKBN gitu. Ini unik nih. Kenapa di BKKBN? Karena program ini, penanggulangan ini fokusnya adalah upaya-upaya preventif, pencegahan. Nah, upaya pencegahan itu berada di tangannya BKKBN, mulai dari ngurusin keluarga berencana, kemudian teman-teman remaja putri, kemudian yang calon-calon pengantin. Nah, ini yang kemudian dipegang sama BKKBN, tapi tetap juga berkolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, baik yang ada di Dinas Kesehatan sampai dengan nanti di puskesmas, sampai dengan nanti di kader-kader posyandu gitu. Oke, jadi gitu ya Bun ya. Ternyata Indonesia masih tinggi banget ya Kak ya angkanya sampai mencapai target 2023 nanti. Semoga memang bisa memenuhi target gitulah. Teman-teman Dinkes dan juga dari BKKBN lah istilahnya ya yang mengusahakan, dan juga kita bareng-bareng gitu kan mengikhtiarkan atau mengusahakan upaya ini semua. Nah, Betul. biasanya Kak, hal-hal apa aja sih kayak yang menyebabkan stunting ini terjadi gitu kan? Kita kan sekarang berbicara di golden age atau masa keemasan gitu kan. Nah, ini kan masa yang paling penting banget gitu kan, ada di anak-anak kita gitu kan. Nah, barangkali ini memang masih ada banyak calon bunda dan juga ada bunda juga, bisa kita share ilmunya gitu Kak. Penyebabnya apa aja sih stunting secara terperinci gitu penjelasannya medis. Kalau kadang-kadang kita tuh hanya, oh ini anaknya stunting
dihitungnya itu dari mulai lahir. Ternyata stunting itu bukan mulai lahir gitu ya, Kak, ya. Bahkan Iya. 1000 hari pertama ya, hari pertama di kehamilan ataupun malah bisa jauh sebelum itu. Kayak dulu tuh saya pernah ini, Kak, pernah ikut sosialisasi gitu kan dari puskesmas ketika remaja putri ketika menstruasi gitu di hari pertama gitu kan disuruh minum tablet penambah darah. Itu ngaruh nggak sih, Kak, ke jangka panjangnya ke stunting ini kayak gitu? Oke, siap. Aku jelasin nih lumayan panjang ya. Jadi memang stunting ini pertama kita ngelihat tahu dulu deh cara apa ciri-cirinya anak-anak Mhm. stunting itu kayak gimana. Karena orang-orang itu kadang eh, agak rancu ketika ngelihat anaknya pendek kemudian dibilang dia langsung stunting. Enggak. Jadi mudah-mudahan dia harus tahu nih bahwasanya stunting itu memang salah satu tandanya adalah status gizi anaknya adalah pendek. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi nggak sama kayak teman-temannya. Dia relatif lebih pendek. Memang itu tanda-tandanya. Tetapi tidak semua anak pendek itu adalah stunting. Tetapi anak stunting pasti pendek. Nah itu. Jadi nggak semua yang pendek itu stunting, tapi yang stunting pasti anaknya itu pendek. Itu jadi Bunda perlu ini ya, perlu ini biar tahu aja. Jadi ke depan ketika tahu misalnya ada tetangganya yang pendek, jangan langsung ucap, wah anaknya stunting nih. Nah itu biasanya nanti bakal nyerang si psikisnya si bunda yang lain gitu. Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi tadi saya udah sampai di tidak semua anak-anak yang pendek itu stunting, tetapi teman-teman apa adik-adik yang stunting pasti udah pasti pendek. Jadi Bunda jangan langsung ngejudge, apalagi nih biasanya teman-teman kader Posyandu nih yang mungkin ketika mendengarkan sosialisasi dari pihak luar itu ditelan mentah-mentah. Jadi atau mungkin lagi dengerin baru bilang si stunting itu ciri-cirinya pendek terus dia mungkin mainan HP atau apa kemudian nggak sampai tuntas. Padahal untuk tahu anak itu stunting atau enggak nanti ada penilaian perkembangan si anak ini. Jadi teman-teman nakes ini bakal ngeliatin anak ini di usia sekian udah bisa hal-hal yang dilakukan sesuai dengan usianya atau enggak gitu. Jadi ada penilaian lebih lanjut, nggak cuma dari status gizi aja gitu. Nah itu untuk mendeteksi apakah anak itu stunting apa enggak. Kemudian penyebabnya apa sih? Nah penyebabnya itu jauh. Jadi kita flashback ke masa-masa remaja ini karena lebih banyak peranan dari perempuan untuk mempengaruhi anak ini bisa jadi stunting. Jadi kita lihat dari perempuan tadi Mbak Koi udah bilang kalau misalnya Mbak Koi udah pernah dengar nih di puskesmas kalau dulu memang dianjurkan untuk minum tablet tambah darah khususnya waktu haid. Tapi untuk sekarang Mbak Koi dimulai dari tahun 2014 kemudian ada pembaruan di tahun 2016 itu ada Permenkes nomor 88 itu nyebutin kalau misalnya sekarang semua remaja putri dan wanita usia subur wajib hukumnya untuk minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Jadi baik lagi menstruasi, enggak menstruasi itu 1 minggu 1 kali. Itu wajib banget. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena ini untuk mencegah kejadian anemia karena anemia di Indonesia itu masih angkanya di atas 20%. Dan syaratnya ketika negara punya prevalensi anemia itu 20% ke atas, maka ada anjuran dari pemerintah untuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri minimal 1 minggu 1 kali. Dan penelitian-penelitian juga mendukung bahwasanya 1 minggu 1 kali bisa mengurangi resiko kejadian anemia. Nah kalau misalnya ibu-ibu nih ya atau calon-calon bunda nih ya di usia mudanya udah anemia, nanti ketika hamilnya bisa jadi anemia. Nah ketika dia hamil sudah pasti kalau misalnya anemia nanti bakal berpengaruh ke janin yang dikandungnya itu. Nah kemudian kalau misalnya janinnya ibunya udah bermasalah di anemia, kemudian bikin janinnya bermasalah juga, nanti sampai di persalinan juga bermasalah. Kemudian nanti ketika anaknya lahir juga jadinya bermasalah dan akhirnya bisa menimbulkan anaknya lahirnya dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian anaknya juga bisa jadi stunting gitu. Gitu sih runtutan dari panjangnya. Kemudian bisa juga ketika hamil. Jadi misal dari muda kan memang terkaitnya pola konsumsinya, pola makannya di perempuan juga perlu diperhatikan. Apalagi ketika hamil yang udah jelas nih, udah punya bayi, udah punya janin yang dikandungnya. Jadi asupannya ini juga ditambah. Jadi buat ibu-ibu hamil nih, asupan ketika hamil itu beda sama asupan sebelum hamil. Ada penambahan asupannya. Jadi ketika hamil memang makannya ini porsinya akan lebih dibanyakin atau enggak, porsi sama tapi nanti akan lebih sering makannya kayak gitu. Karena bahasanya kalau orang zaman dulu tuh bilangnya sekarang ini
kalau kamu hamil, yang makan itu nggak cuma kamu, tapi anakmu yang di dalam perut itu juga butuh makan. Nah itu maksudnya, jadi makanya kebutuhan itu meningkat ketika hamil. Dan bahkan sampai dengan menyusui juga meningkat gitu. Jadi penyebabnya ada lagi nih. Kita tadi udah lihat nih dari sudut pandang ibunya ya. Dari sisi ibunya ini berpengaruh banget. Ditambah lagi ketika anaknya udah lahir. Bisa nyebabin stunting ketika anak itu kemudian tidak dilakukan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama. Jadi sampai dengan usianya 6 bulan. Kemudian bisa juga anaknya ini tidak dikasih MPASI yang cukup atau bahkan tidak dikasih MPASI sama sekali setelah usianya lebih dari 6 bulan. Itu juga bisa nyebabin stunting. Kemudian anak ini mungkin usianya belum 6 bulan tapi udah dikasih makanan selain ASI, itu juga bisa nyebabin stunting. Gitu. Kemudian juga bisa dikarenakan sanitasi. Kemudian bisa juga dikarenakan pola hidup bersih dari keluarga lah. Jadi banyak faktor. Kadang banyak yang bilang kalau misalnya, ya anak saya stunting karena memang orang tuanya pendek. Anak saya stunting atau ini pendek karena orang tuanya ini ya dari bapak atau ibunya ini memang dari dulunya juga pendek. Oke, memang ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya faktor gen atau faktor genetik ini, faktor keturunan ini bisa berpengaruh. Tetapi faktor keturunan adalah faktor paling kecil yang mempengaruhi anak ini bisa jadi stunting. Justru faktor yang terbesarnya adalah faktor lingkungan, faktor pola asuhnya, kemudian pola makannya kayak gitu. Jadi faktor keluarga itu faktor paling kecil. Bahkan banyak penelitian menyebutkan antara 5 sampai 10% aja, sisanya adalah faktor yang lain. Maka seluruh dunia nih bersepakat bahwasanya stunting ini adalah penyakit yang bisa dicegah gitu. Jadi bukan penyakit keturunan yang nggak bisa dicegah, enggak. Jadi stunting ini bisa dicegah gitu. Gitu Mbak Koi. Mungkin lanjut gimana? Oke, jadi ini ilmu baru juga ya buat saya. Oh, ternyata sekarang wajib banget 1 minggu minum tablet sekali ya. Betul. Nah Mbak Koi Iya, juga nih. Mbak Koi harus nih minum. Kan Mbak Koi iya gejalanya juga biasanya kental juga. sebulan sekali doang. Oh, ternyata sekarang Wah, seminggu sekali. OTW seminggu sekali. beli banyak ya buat ini, buat Tapi persiapan gitu. sebenarnya bisa dapat gratis loh. Nih harusnya khususnya buat Heeh. yang usianya masih sekolah, remaja putri yang masih sekolah, harusnya dapat gratis karena pemerintah itu mengalokasikan setiap tahunnya tuh ada. Cuman memang kan kadang ya tahu sendiri ya, jadi dana yang kemudian turun mungkin ada beberapa yang nggak sesuai. Tapi sebenarnya bisa minta gratis kok. Kalau misalnya teman-teman dekat sama puskesmas, datang aja ke puskesmas, bilang kalau saya adalah remaja putri, ada aturannya menyebutkan bahwasanya remaja putri harus minum tablet tambah darah dan negara seharusnya memfasilitasi itu. Minta aja ke puskesmas, bisa kok. Selama di puskesmas stok tablet tambah darahnya ada, akan dikasih. Dan biasanya langsung dikasihnya sebulan atau enggak langsung satu kotak gitu isinya 30. Oke. Nah, lanjut ya, Kak, ya. Tadi kan ciri-ciri stunting selain pendek nih, Kak, apalagi nih selain pendek aja gitu kan, nggak semua yang pendek itu stunting, tapi stunting itu pasti pendek gitu kan. Nah, selain pendek apa sih, Kak, yang fisiknya bisa kita lihat secara kasat mata gitu? Kalau dari fisik sebenarnya paling paling penting paling jelas banget tadi ya pendek. Kemudian kalau yang lain adalah keterlambatan perkembangannya. Jadi misalnya anak itu harusnya udah tumbuh gigi tapi belum tumbuh gigi, padahal di teman-temannya seusianya udah tumbuh gigi. Kemudian bahkan nih di usia dewasa juga bisa dikatakan stunting ketika misalnya kayak pubertas. Jadi pubertasnya terlambat. Itu juga bisa nih salah satu tanda bahwa anak itu stunting. Udah pendek kemudian pubertasnya juga terlambat. Jadi kebanyakan adalah pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Jadi yang harusnya misalnya nih anak usia 1 bulan harusnya udah bisa senyum, dia nggak bisa senyum. Harusnya di usia 3 bulan anaknya udah mulai bisa ngoceh secara spontan, anaknya belum bisa ngoceh. Jadi, nah makanya ketika udah tahu nih ada beberapa tanda-tanda kayak gini, harus langsung dibawa ke bidan, dokter. Kalau misalnya masih anak-anak ini untuk stimulasi, jadi biar nanti dikasih terapi stimulasi biar anaknya itu bisa kekejar pertumbuhannya gitu, Mbak Koi. Oke, bisa sampai ternyata bisa sampai ngaruh ke speech delay ya, Kak, ya? Mungkin ya? Kalau Bisa, memang oh,
nutrisinya kurang dan lain-lain, ternyata speech delay juga karena hal tersebut ya, bukan karena Ya, memang anaknya malas juga bukan ya. Soalnya iya, kadang-kadang tuh ada yang bilang gitu, di salah satu ini nih, kita bahas ya, di salah satu ini menarik soalnya Kak ya, di salah satu, video kita pernah nge-share, tentang parenting gitu kan, tips parenting dari dokter siapa gitu kan, terus ada yang komen gini, eee aku sih santai aja gitu ya, gitu kan. Kan ada bunda yang kayak, "Udah kok anakku belum bisa bicara ya, umur sekian?" Gitu kan. Terus ada yang nanggepin gini, "Aku sih santai aja, emang dasarnya aja anaknya males," gitu. Nah itu gimana sih nanggepin hal kayak gitu juga kan? Soalnya memang kadang-kadang kita pengen nge-share ilmu pun memang, di Indonesia itu kan terlebihnya masyarakat masih kayak termakan mitos-mitos gitu ya, Kak, ya. Nah, hal tersebut tuh gimana tuh kita nanggepinnya gitu? ya, bener banget Mbak Koi. Aku bahkan nemuin banyak banget, baik yang secara online maupun secara offline nih pemahaman-pemahaman orang tua. Makanya nih sebenarnya salah satu faktor menyebab anak ini selain masalah stunting, pokoknya permasalahan Heeh. apapun di dunia kesehatan, salah satunya adalah faktor pengetahuan orang tua. Yaitu, jadi tadi misalnya ketika anaknya telat telat pertumbuhannya dianggap biasa aja. Allah, kemarin aja anakku tahun-tahun sebelumnya, anakku yang pertama, anakku yang kedua, juga terlambat biasa aja, aman-aman aja gitu. Bahkan itu terjadi di keluarga aku loh Mbak Koi. Jadi jadi pengalamanku sendiri. Jadi aku udah ngingetin bahwasanya keterlambatan ini jangan dianggap hal wajar. Jadi ketika ada keterlambatan ini, ya baiknya memang harus langsung dikonsultasikan. Kalau memang udah punya dokter spesialis anak, harus langsung konsultasikan sama dokter spesialis anak. Kalau memang seringnya adalah koordinasi dengan bidan, langsung koordinasikan dengan bidan ataupun perawat gitu. Jadi ketika ada kayak gini nih, ya peran kita ya, khususnya kita-kita yang kemudian di garda kesehatan, teman-teman tenaga kesehatan yang kemudian mencerdaskan ke para ibu, kemudian para keluarga, dan ya pokoknya satu keluarga itu harus dikasih tahu. Karena biasanya nih ya, yang unik lagi Mbak Koi kalau di lapangan nih, ibunya udah tahu, ibunya udah paham, neneknya. Nah, di sini nih, kita udah ngomong ibunya nih, ibunya udah paham, kayak iya Mas siap, saya juga tiap hari udah ngasih asupan anaknya ini udah dengan baik. Tetapi ketika ditinggal ibunya ke pasar misalnya, dititipin ke neneknya. Nah, neneknya ini yang kemudian mungkin pengetahuannya kurang akhirnya dimakan masih pakai pemahaman-pemahaman sebelumnya yang mitos-mitos tadi. Jadi ya itu masih diupayakan terus kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat agar semua juga tahu. Dan sekarang ada TikTok nih. Ini salah satu media edukasi juga nih buat para bunda-bunda yang ada di seluruh pelosok negeri ya, biar tahu. Jadi sekarang nge-share informasi itu tanpa harus saya kunjungan ke desa, nyampein capek-capek gitu ya. Apalagi harus turun gunung, naik gunung gitu. Tapi dengan ada TikTok ini bisa bantu banget. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan secara gratis ya di TikTok ini ya, Kak, ya. Oke oke, lanjut nih. Kita tadi udah tahu nih penyebab stunting, ciri-ciri stunting, terus, ketika udah tahu itu, terus apa sih sebenarnya efek dari stunting ini, Kak? Oke, ketika memang anak kita kok terdeteksi, punya ciri-ciri mengarah ke stunting gitu, efeknya yang bisa terjadi ketika anak ini stunting apa gitu, Kak, ke depannya gitu kan? Karena kan pasti ketika, udah terdeteksi stunting itu kan ada efek ke depannya yang bakal mempengaruhi tumbuh kembangnya, bahkan sampai dewasa mungkin ya. Nah, itu efeknya kira-kira apa aja gitu, Kak, yang bisa didapatkan si anak ini nanti gitu? Yap. Jadi sebenarnya efeknya tuh banyak banget, bahkan untuk kasus stunting ini efeknya bisa sampai ekonomi negara loh. Nih, makanya penting banget. Besar Jadi juga ya efeknya besar ya? banget. Jadi ketika anak-anak ini stunting, kemudian tidak ditangani dengan serius, tidak ditangani dengan cepat, dan tidak ditangani dengan tepat, maka anak stunting ini akan berlanjut sampai terus. Akhirnya, satu, yang pertama tadi pertumbuhannya terhambat, akhirnya dia bakalan berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, dari sisi ini aja, ini bisa berpengaruh dengan kesehatan mental si anak. Ketika anak itu berbeda dari yang lain, maka ya bisa jadi kemudian ada muncul bully-bulian dan lain sebagainya yang kemudian anak ini jadinya mungkin tumbuh dengan apa namanya pribadi yang sangat pendiam atau sangat tertutup dengan orang lain. Bisa jadi kayak gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kecerdasannya juga akan lebih terlambat daripada dengan orang-orang di seusianya. Nah ketika kecerdasan ini terhambat, otomatis nanti bakalan produktivitasnya juga akan menurun. Kemudian dari produktivitasnya menurun, maka SDM di Indonesia ini juga bakalan bermasalah juga. Nah, ketika SDM ini bermasalah, maka akan berpengaruh langsung ke perekonomian negara.
Jadi misalnya tadi ya, misalnya nih, harusnya di anak seusia, misalnya kayak aku nih, di usia 22 tahun harusnya udah bisa mulai aktif bekerja, tapi karena mungkin dari sebelumnya aku adalah stunting misalnya, kemudian di usia 22 tahun, akhirnya belum bisa untuk berpikiran lebih dewasa, untuk mencari pekerjaan, untuk aktif atau produktif kerja, ya akhirnya angka penganggurannya tinggi, misalnya kayak gitu. Nah itu jadi berdampak ke perekonomian. Jadi sepenting itu dan seriskan itu kalau masalah ini nggak ditangani dari sekarang. Bahkan Ternyata memang sebisa mungkin dicegah. dampaknya seluas dan sebesar itu ya nantinya, Betul. bahkan bisa sampai negara gitu loh. Nah Iya. gini ya Bunda-Bunda, sepenting ini loh ternyata pengetahuan kita tentang pertumbuhan si kecil. Terlebih lagi stunting gitu kan, yang ternyata dampak ke depannya bukan hanya kepada Ananda atau anak kita aja, tapi ternyata mempengaruhi ke banyak hal, bahkan sampai sektor perekonomian negara gitu kan. Mumpung ya kan, mumpung kita masih masih sekarang nih anak kita masih dalam masa pertumbuhan, kita bisa bisa mengoptimalkan masa-masa pertumbuhan ini kayak gitu. Oke, efek stunting kayak gitu ya Kak ya. Terus gimana sih Kak cara mencegah stunting ini? Tadi kan udah mulai nih dari calon-calon Bunda kan minum tablet dan lain-lain. Nah, ketika kita udah punya anak 6 bulan gini, katakanlah udah mulai MPASI gitu kan. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan hal ini, pertumbuhan ini? Gimana caranya nih anak kita nggak stunting gitu kan? Gimana caranya pertumbuhannya ini bisa baik gitu kan, bisa optimal. Terus juga kalau sekarang kalau nggak salah bukan 4 sehat 5 sempurna ya Kak ya, udah ganti ya. Ini mungkin bisa juga dijelaskan sama Kak Wira nih. Mungkin masih banyak Bunda yang mungkin belum tahu tentang 4 sehat 5 sempurna, ternyata ini udah diganti bahkan dari lama gitu ya Kak ya, 4 sehat 5 sempurna ini. Tapi di sekolah-sekolah nih, misal itu masih kayak bawa bekal gitu kan, bawa menu 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak, kayak gitu. Nah, ini gimana nih Kak? Dari 4 sehat Oke. 5 sempurna dulu, nanti baru cara mencegah stunting ya. Oke, sebelum aku tadi ya, sebelum bahas mencegah stunting, nah ini penting banget. Jadi ini buat bunda-bunda nih, sekarang 4 sehat 4 sehat 5 sempurna ini udah berbeda. Jadi udah ada perubahan yang namanya adalah pedoman gizi seimbang. Dan kalau Bunda tahu bahwasanya 4 sehat 5 sempurna itu udah diakhiri masa kampanyenya mulai dari tahun 1995. Oh Wah, udah iya, lama banget saya kan? belum lahir dong. Nah, sebelum Kita belum Bapak lahir. lahir, aku aja belum lahir, Oh pedoman itu iya, tuh udah diberhentikan, maksudnya ini udah gak relevan sama zaman waktu tahun 95. zaman Jadi ya. udah mulai Oh ada iya. perubahan sampai di tahun 2014 ada pedoman gizi seimbang. Gizi Sebenarnya ada seimbang. beberapa persamaan dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna nih, kita harus konsumsi 4 sehat, kemudian sempurna adalah susu. 4 sehat ini adalah makanan pokok, sayur mayur, lauk pauk, kemudian buah-buahan. 4, itu udah 4. Kemudian kalau misalnya kita udah konsumsi 4 ini, tambah susu jadi sempurna. Kalau sekarang, unik nih. Jadi susu adalah bukan penyempurna makanan kita. Nah, jadi susu bukanlah sempurna. Susu juga tatanannya sama dengan makanan yang lain. Mereka saling melengkapi. Nggak ada makanan yang paling sempurna. Kecuali ASI untuk anak bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi susu yang kita konsumsi ya, misalnya susu sapi atau susu kambing gitu, dia bukan penyempurna makanan. Makanya sekarang udah nggak relevan nih 4 sehat 5 sempurna. Pakai pedoman gizi seimbang. Di pedoman gizi seimbang juga lebih detail Ibu. Jadi di pedoman gizi seimbang, ini kebetulan aku ada bukunya ya. Dia itu bahkan ada porsinya. Oh, jangan pakai buku. Saya ada media edukasinya. Nah, ini kebetulan saya ada. Jadi dia ada porsinya. Nah, ini ada media edukasi lebih gampang ya. Sebenarnya kan hampir sama nih bentuknya ya. Hampir sama kayak 4 sehat 5 sempurna. Sekarang di pedoman gizi seimbang ada yang dinamain isi piringku. Nah, di isi piringku ini juga dikasih tahu nih, makanan untuk karbonya seberapa, lauk pauknya seberapa, sayur mayurnya seberapa, buah-buahannya seberapa. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang ini adalah makanan pokok. Jadi 2/3 dari setengah bagian piring adalah makanan pokok. Kemudian 1/3 dari setengah piring ini adalah lauk pauk. 1/3 dari setengah piring sebelah kiri ini adalah buah-buahan, dan 2/3 bagian ini adalah sayur mayur. Jadi porsinya sayur sama buah-buahan lebih banyak sih sayur. Bahkan untuk pedoman gizi seimbang ada lagi yang namanya tumpeng gizi seimbang. Di tumpeng gizi seimbang ini mulai dari bawah makanan pokok sehari ada berapa porsi. Itu mulai dari 3 sampai 5 porsi. Kemudian di atasnya ada
makanan sumber protein hewani maupun nabati. Kemudian di atasnya lagi ada di atasnya makanan pokok itu ada sayur mayur, kemudian di atasnya lagi terus ada protein hewani, protein nabati, kemudian sampai di ujung itu ada peringatan untuk membatasi asupan garam, gula, dan minyak gitu. Jadi sekarang pedoman gizi seimbang tuh sedetail itu dan ibu-ibu bisa dapat informasi itu secara gratis tanpa harus konsultasi dengan ahli gizi. Kan kalau konsultasi dengan ahli gizi ada biayanya ya. Jadi mahal gitu. sekarang nah, pemerintah tuh udah baik banget ngasih tahu ini loh pedoman gizi seimbang bisa diterapin sama para ibu-ibu ini secara gratis. Ibu-ibu bisa searching aja nih di internet, tulis pedoman gizi seimbang Kemenkes gitu. Nanti muncul tuh ada tumpang gizi seimbang dan lain sebagainya. Aku ada gambarnya, barangkali salah ya. Gitu Mbak Koi. Sambil aku nyari gambarnya bentar. Iya, ternyata udah lengkap sekali ya, asalkan kita mau mencari aja gitu ya, Kak, ya. Asalkan kita mau mencari dan modalnya cuma satu gitu, modalnya data atau kuota. Oh gitu ya? Oh iya, ini bunda-bunda ya bisa disimak, ini tumpengnya nih. Nah, ini tumpeng gizi seimbang yang tadi saya jelasin bahwa makanan pokok, kemudian ada sayur-sayur, kemudian di sebelahnya ada buah-buahan, kemudian di atasnya baru protein, terus nah di ujung ini adalah pembatasan GGM kalau kita sebutnya ya, gula, garam, minyak. Gitu. Gula sehari maksimal adalah 4 sendok makan. Garam maksimal 1 sendok teh per orangnya. Minyak maksimal 5 sendok makan. Ini buat semua orang dari anak kecil sampai dewasa atau beda takaran ya nih, Kak? Sama, kalau yang minyak, garam, gula itu pembatasannya sama. Tapi kalau yang di bawah nih porsinya kan ada mulai dari 3 sampai 4 porsi. Jadi dari usia paling ya kecil sampai kemudian usia dewasa gitu. Cuman untuk teman-teman yang ada kasus sendiri, kayak misalnya dia punya hipertensi, punya diabetes dan sebagainya, pedoman ini bisa diterapkan tapi nanti untuk porsinya akan diatur lebih rinci lagi dan itu harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Begitu. Oke, gitu ya bunda-bunda ya. Ternyata kita udah beralih ke gizi seimbang ya Kak ya. Gizi seimbang dan bisa kita dapatkan secara gratis pedomannya di internet gitu kan. Nah ini salah satu ilmu juga buat kita, barangkali info ini belum pernah kita dapatkan gitu kan. Karena mungkin ya, apalagi yang ada di desa gitu kan Kak. Paling-paling kita bisa mengakses info-info kayak gini tuh melalui kader-kader, posyandu, ataupun ketika memang ada posyandu itu sendiri ke bidan-bidannya kayak gitu kan. Nah, ternyata ada akses yang lebih luas lagi dan bisa kita akses semuanya secara gratis gitu kan. Oke, lanjut Kak ke cara pencegahan stunting ini sendiri. Apa sih yang bisa bunda-bunda lakukan untuk mencegah anaknya supaya terhindar dari kata atau dari stunting ini sendiri? Oke. Jadi cara pencegahannya ini cukup panjang Mbak Koi. Jadi Oh, kalau saya kuliah untuk pencegahan stunting bisa 2 minggu baru selesai. Tapi ini aku ringkasin ya. Iya. Jadi untuk pencegahan stunting ya tadi ya yang aku udah jelasin di awal, mulai dari remaja itu pemberian tablet tambah darah, mulai dari remaja putri, kemudian wanita usia subur, pokoknya prakonsepsi lah sebelum kehamilan harus minum tablet tambah darah buat ibu-ibu ini, calon ibu 1 minggu 1 kali. Nah kemudian ketika hamil itu nanti asupannya akan meningkat. Jadi untuk tablet tambah darahnya juga dosisnya bakal meningkat. Dosis untuk ibu hamil selama kehamilan adalah 90 tablet. Jadi ada 90 tablet yang harus dikejar. Minimal 90 tablet. Nah biasanya nanti akan dikoordinasikan sama bidan itu untuk ngatur konsumsi tablet tambah darahnya gimana. Biasanya sih di awal itu udah langsung dikasih sehari 1 tablet terus sampai kemudian mencapai 90 tablet. Nanti setelah itu bakalan dievaluasi sama bu bidannya, kemudian nanti akan ditambah atau sudah selesai kayak gitu. Itu ya, jadi tablet tambah darah. Nah, untuk tablet tambah darah yang didapat diterima sama ibu hamil, biasanya tablet tambah darah yang berisi kandungan dari zat besi sama asam folat. Karena memang 2 kandungan ini juga cukup berperan dalam mencukupi kebutuhan si ibu hamil ini. Jadi mereka sepaket langsung. Jadi 1 tablet tambah darah udah ada zat besinya, ada juga asam folatnya. Kalau kita beli di luar, biasanya untuk beli tablet tambah darah ini cuma berisi zat besi aja. Nah kalau buat ibu hamil udah 1 paket. Nah kemudian juga biasanya nanti dikasih asupan untuk penambahan kalsium, karena memang di ibu hamil kalsiumnya juga harus ditambah. Nah makanya di ibu hamil biasanya disarankan untuk konsumsi susu hamil. Nah itu memang dianjurkan. Jadi
biasanya ada yang 1 hari sekali, sehari 2 kali, itu tergantung kondisi si ibunya. Nanti itu harus dikonsultasikan secara pribadi kepada ahli gizi maupun kepada bidan atau kepada dokter spesialis kandungan. Gitu. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, apalagi ya, kepada ibu hamil juga nanti untuk asupan makannya juga harus tercukupi. Jangan sampai ibu hamil ini kemudian asupan hariannya nggak adekuat atau nggak cukup gitu. Itu secara garis besarnya gitu. Kemudian selama kehamilan juga nanti harus ada kunjungan terus. Jadi kan ada prenatal, jadi ada apa ya namanya kalau ANC. Jadi ada kunjungan selama kehamilan kepada ibu hamil. Kalau dulu nih kebijakannya adalah 4 kali selama kehamilan, sekarang meningkat loh. Jadi 6 kali. Jadi minimal 6 kali ibu kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kepada Fasiankes. Kalau misalnya di puskesmas ya ke puskesmas gitu, atau ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan. Sekarang minimal 6. Dan dari 6 itu nanti akan dipantau sama teman-teman tenaga kesehatan, gimana perkembangan si bayinya, gimana perkembangan ibunya, nanti akan dicek semuanya. Karena nanti bakalan dicek mulai dari status gizinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, HB-nya bagaimana, bahkan nanti urinnya juga bakalan dicek gitu. Jadi sedetail itu. Makanya harus rajin-rajin cek. Karena ini buat mencegah. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada gangguan-gangguan khusus bisa langsung diberi penanganan biar nanti nggak parah di akhirnya. Kemudian ketika persalinan harus ke teman-teman tenaga kesehatan, harus ke pelayanan kesehatan, jangan ke dukun bayi lagi. Sekarang udah nggak zamannya di dukun bayi ya. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi hamil atau nantinya hamil kemudian melahirkan, jangan pernah kemudian melahirkan dengan dukun bayi. Karena sekali lagi ya, sekarang dunia udah semodern ini, teknologi, ilmu pengetahuan sudah semaju ini. Nah, kecuali ini dukun bayinya adalah bidan. Kecuali dukun bayinya bidan gitu kan. Merangkap gitu ya Kak ya. Dukun bayi. Jadi dia dukun bayi merangkap jadi bidan misalnya gitu, dan sudah melalui tahap-tahap untuk menjadi bidan atau jadi dokter spesialis kandungan. Dan sekarang aja ada aturan nggak boleh lahiran di rumah loh Kak. Lahiran harus di tempat pelayanan kesehatan itu, di fasilitas pelayanan kesehatan. Nggak boleh manggil dokter spesialis kandungan atau manggil bidan datang ke rumah untuk lahiran di rumah. Itu sekarang udah nggak boleh. Harus dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas kayak gitu. Kemudian udah kan anaknya udah lahir nih. Nah, ketika anaknya lahir, cara untuk mencegah kejadiannya stunting juga dilakukan inisiasi menyusui dini. Wah, panjang banget kan Kak saya ceritanya. Iya. Inisiasi menyusui dini. Ini ilmu. Dan kalau ibu-ibu nih, kalau yang IMD. udah hamil atau udah melahirkan, biasanya tahu nih IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi ketika anaknya lahir nih, langsung anaknya ditaruh di dada ya, ibunya. Dalam tanpa ada batasan apapun. Ini bukan jorok ya, tapi benar-benar tanpa ilmu. Ya, jadi tanpa ada batasan baju penghalang, atau kain atau apa, nggak ada penghalang, harus bersentuhan antara bayi dan ibu. Nah, dan itu pun nggak boleh bayinya akan didorong ke atas biar mencari puting susu ibunya, nggak. Jadi dibiarkan. Bayi akan secara refleks akan mencari puting si ibunya itu. Nah, nanti kolostrum atau air susu ibu yang keluar pertama kali, yang warnanya kekuning-kuningan itu, yang warnanya lebih keruh dari air susu, itu bakal disedot si bayi. Dan itu bagus. Kalau dulu banyak yang percayanya sama ini tuh nanah, ini tuh lemak, harus dibuang. Nah, harus dibuang. Kotor gitu katanya. Nah, ini kotor. Jangan, itu justru baik banget. Itu bakal merangsang si anak juga, kemudian nantinya bisa lancar untuk menyusui, payudaranya ibu juga bakal lebih sehat gitu. Makanya harus ada inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian setelah inisiasi menyusui dini, kemudian tahap selanjutnya adalah si anak ini harus dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Harus ASI aja. Khususnya buat anak-anak yang sehat ya. Kalau mau pakai susu formula, pastikan ini adalah saran dari dokter, pokoknya saran dari yang ahlinya ya. Mau ahli gizi, dokter spesialis kandungan, bahkan bidan ataupun perawat gitu. Harus ada sarannya, harus ada resepnya juga tuh kalau mau ngasih susu formula. Nggak bisa asal-asalan beli. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya ibu-ibunya asal beli susu formula, nantinya ASI-nya ibu bakal berkurang. Jadi ASI itu bakalan terus memproduksi ketika dikosongkan. Nah, dikosongkannya gimana? Ya harus disusui kepada anaknya.
gitu. Dan nih kalau misalnya anaknya udah nyusu pakai dot ke apa namanya, pakai susu formula, ya nanti anaknya otomatis udah kenyang dari susu formula, kemudian nggak nyusu lagi gitu. Akhirnya nanti produksi asinya menurun kayak gitu. Itu pokoknya harus asi aja. Jangan, bahkan air putih pun jangan. Air putih pun jangan sebelum usianya 6 bulan. Nah, ketika udah usia 6 bulan, mulailah dikasih MPASI, makanan pendamping ASI ya, bukan makanan pengganti ASI. Ini banyak nih yang pahamnya MPASI itu makanan pengganti ASI, kemudian udah nggak dikasih ASI lagi. Enggak, usia 6 bulan sampai dengan usia 23 bulan tetap wajib dikasih ASI. Tetap harus ada ASI-nya. Air susu ibu tetap dikasihkan, tapi juga ada pendampingnya, yaitu makanan pendamping ASI. Dan ini pun secara bertahap Mbak Koi. Jadi mulai dari usianya 6 bulan, kemudian 7 sampai 8 bulan, kemudian usia 8 sampai 11 bulan, dilanjut terus sampai usianya 23 bulan. Itu harus bertahap, mulai dari makanan-makanan yang lembut, kemudian makanan yang lunak, cincang, kemudian sampai makanan keluarga biasa. Jadi makanan yang sama kayak keluarga. Karena kan kalau misalnya masih usia 6 bulan nih, anak belum mengenal makanan. Kalau kita langsung kasih tempe goreng, anak bingung ngunyahnya gimana, gigi aja belum tumbuh semua gitu kan. Jadi harus bertahap, mulai dari yang lumat dulu, yang halus-halus banget gitu. Kemudian teksturnya dinaikin. Dan harus dinaikin. Banyak nih di lapangan yang anak kecil nih sampai usianya 2 tahun masih makan bubur. Nah, itu perlu edukasi ya. Jadi teksturnya harus dinaikin. Anak itu harus dilatih. Dan dari kecil juga harus dikenalkan dengan sayur, jangan pakai penyedap rasa. Nah itu, dengan ada penyedap rasa nanti anaknya bisa milih-milih makanan, akhirnya konsumsinya nggak tercukupi, bisa mengganggu ke status gizi, ya tadi dampaknya ke stunting gitu. Itu sih kayaknya sepanjang itu Mbak Koi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kurang lebih segitu. Dan, oh ya, ada upaya sensitif. Tadi kan kalau tadi spesifik ya, upaya spesifik itu biasanya diupayakan oleh teman-teman nakes dan orang tua secara langsung. Nah, kalau upaya sensitif ini upaya dari luar. Jadi mulai dari biasakan cuci tangan sebelum menyusui, sesudah menyusui, pokoknya mencuci tangan lah sesering mungkin. Ibu itu harus rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, baik kebersihan keluarga maupun kebersihan si anak, kebersihan si ibu gitu. Terus jauhkan anak dari asap rokok. Kemudian ibu juga jangan minum alkohol. Kemudian pola makan ibu tadi ya kalau misalnya itu udah spesifik. Kemudian juga sanitasi lingkungannya itu harus diperhatikan. Bahkan air bersih diperhatikan. Ketersediaan jamban juga diperhatikan. Karena tadi hal-hal yang aku sebutkan tadi itu bisa berdampak diare. Nah, ketika anaknya ini diare, nanti bisa berdampak juga kemudian zat gizinya atau kecukupan gizinya itu tidak tercukupi. Gitu Mbak Koi. Oke, ternyata sepanjang itu ya, Kak Wira ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk, mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Wira Boleh. barangkali ya. Nanti kita diskusi langsung aja sama Bunda-Bunda nih. Ya Bunda-Bunda sekarang udah bisa langsung tanya juga ya Bunda ya. Ini memang sesi tanya jawab gitu kan, untuk kita interaksi langsung sama Bunda-Bunda. Gimana sih Bunda yang masih penasaran atau pengen tahu apa aja gitu kan tentang stunting ini khususnya. Nah ini ada dari Bunda salah satunya, Kak, ciri anak stunting selain pendek apakah bisa dilihat secara nyata atau harus dengan konsultasi gitu. Tadi sebenarnya udah beberapa dijawab ya Kak ya. Cuma mungkin ini minta lebih detail lagi. Harus konsultasi atau oh ya ini kan pendek gitu kan. Anakku stunting jangan-jangan tuh selalu panik atau gimana? Gimana Kak ini nanggepinnya? Ya, harus konsultasi. Jadi harus diperiksa sama teman-teman yang ahlinya. Langsung. Jadi kalau misalnya anaknya udah terdeteksi biasanya sih ya, kalau ibunya rajin ke posyandu, otomatis nanti tenaga kesehatan akan langsung bertindak ke sana. Jadi biasanya bisa dikunjungi atau bisa melalui kader. Jadi makanya nih buat ibu-ibu semuanya nih, mau posyandu kalian kadernya sinis, mau posyandu kalian kadernya menjengkelkan, tetap datang ke posyandu. Demi apa? Demi si anak. Udah turunkan egonya. Kalau misalnya mungkin kader posyandunya adalah tetangga yang julid atau ya musuhan misalnya gitu ya. Kalau di lapangan tuh kayak gitu. Jadi harus datang ke posyandu biar nanti terdeteksi nih si anak ini status gizinya gimana. Kalau misalnya terdeteksi nanti secara otomatis dari teman-teman puskesmas, ahli gizi dan teman nakes yang lain bakalan bertindak untuk menangani si anak ini sebisa mungkin biar status gizinya kembali normal. Biasanya nanti akan dikasih PNT dan sebagainya.
Jadi gitu. Jadi kalau anaknya udah apa namanya terdeteksi kalau dia status gizinya adalah pendek, langsung aja deh. Kalau misalnya nungguin lama nih, nungguin dari teman-teman kader, teman-teman ahli gizi untuk datang ke rumah itu lama, langsung aja bawa ke puskesmas. Konsultasikan langsung gitu. Jadi biar nanti di sana ada biasanya dikasih terapi kalau misalnya anak yang keterlambatan pertumbuhan nanti dikasih terapi di sana. Gitu Mbak Koi. Oke, gitu ya Bunda ya. Semoga bisa menjawab gitu kan. Nah, lagi nih Kak, merespon dari pertanyaan ini kan. Semisal emang terdeteksi stunting, itu apakah mengarah ke gizi buruk ataukah stunting memang bagian gizi buruk atau ada perbedaannya antara stunting dan gizi buruk gitu Kak? Oke. Ini menarik lagi ya. Jadi Iya. gini, penentuan stunting itu kita berdasarkan indeks BB per U, berat badan, TB per U atau PB per U. Panjang badan per usia atau tinggi badan per usia. Yang kita lihat adalah tinggi badan dan usianya. Nah, kalau misalnya gizi buruk, yang kita lihat adalah BB per TB-nya, berat badan sama tinggi badan kita liatin. Jadi kita deteksi di situ. Nanti kalau misalnya ketika kita hitung, jadi ada perhitungannya nih agak sulit juga perhitungannya. Makanya kalau pengen tahu detail harus ke ke ahli gizi, bidan maupun tenaga kesehatan yang lain lah. Jadi beda. Kalau stunting tadi tandanya adalah pendek. Gizi pendek itu kita tahu dari berat badan dibandingkan usianya. Kalau gizi buruk adalah kita lihat dari berat badan dibandingkan tinggi badannya. Gitu. Nah, dari berat badan tinggi badan nanti tuh tingkatannya juga beda nih. Mulai dari gizi baik, kemudian kalau ke atas adalah itu sampai obesitas ya, kegemukan sampai obesitas. Kalau di bawahnya adalah gizi kurang, sampai setelah gizi kurang nanti ada gizi buruk gitu. Jadi beda gizi buruk sama stunting itu beda. Cuman memang ada beberapa kasus anak itu udah stunting dan gizi buruk. Bahkan kebanyakan yang gizi buruk ya kebanyakan juga dia stunting gitu. Tapi kalau stunting belum tentu dia Belum tentu. gizi buruk gitu. Beda. Jadi Oke. nanti perhitungannya juga beda. Oke Kak, ya jelas sekali ya Bunda ya, bahkan bisa sampai mengarah ke sana juga makanya, stunting ini perlu banget untuk dicegah sejak dini gitu kan, di awal pertumbuhan terlebihnya ya, ketika memang si buah hati memang sudah hadir gitu Kak ya. Nah tadi sempet ada pertanyaan juga, cuma mungkin udah tenggelam nih, jadi itu si dedeknya udah 18 bulan nih Kak, udah aktif, udah jalan, tapi giginya kok belum tumbuh gitu. Nah ini gimana nih Kak? Apakah, memang perlu langsung konsultasi langsung atau memang bisa kita cegah melalui nutrisi-nutrisi yang kita berikan gitu? Oke, kalau jadi ngelihat pertumbuhan anak sebenarnya kita bisa lihat per 3 bulan biasanya kalau misalnya di ini ya kalau diajarin. Sebenarnya ini ya sebelum aku jelasin, ibu-ibu penting banget baca buku KIA. Nah ini kadang ibu-ibu tuh punya buku KIA cuma dibawa ke posyandu atau ketika periksa aja. Ketika di rumah nggak Yang dibaca-baca. pink itu Padahal ya? iya, yang buku warna pink. Oh Padahal iya. itu informasinya lengkap banget. Bahkan ibu bisa ngelihat kayak per usianya. Jadi misalnya usia 6 bulan harus sudah ngapain. Dilihat nih. Nih tanpa harus datang ke apa namanya? Datang ke teman-teman tenaga kesehatan, ibu-ibu itu bisa ngecek duluan nih sebelum datang ke sana tuh bisa ngecek duluan. Oh anak saya kurang ini, oh anak saya kurang ini. Jadi ketika konsultasi bisa lebih efisien juga, langsung bilang anak saya belum bisa ini dok, belum bisa ini Bu Bidan atau lain sebagainya gitu. Nah kalau tadi nih kasusnya kayak tadi misalnya anaknya belum tumbuh gigi, bisa langsung datang ke konsultasi apa namanya ke tenaga kesehatan atau enggak misalnya ditunggu dulu 1 bulan. Jadi kan tadi yang saya bilang 3 bulan per 3 bulan itu kalau nggak ada pertumbuhan baru langsung dibawa. Berarti itu memang ada keterlambatan pertumbuhan. Kalau misalnya belum, berarti bisa diupayakan dengan cara-cara tadi. Kalau misalnya untuk pertumbuhan gigi itu bisa diberi asupan protein, kemudian kalsiumnya sama vitamin D-nya gitu. Itu harus dicukupi. Jadi untuk pertumbuhan si giginya si anak itu. Gitu Mbak Koi. Dan sama ini banyak yang salah kaprah khususnya terkait asupan lemak Mbak Koi. Karena sering nih edukasi suruh mengurangi lemak, akhirnya anaknya juga dikurangi nih asupan lemaknya. Nah ini berbahaya. Untuk anak ini asupan lemaknya ini lebih tinggi, jadi persentasenya itu lebih tinggi daripada persentase si orang-orang dengan dewasa. Jadi anak itu kebutuhannya bisa sampai 30 sampai 40% itu dari kebutuhan total itu adalah lemak.
Jadi kenapa kayak gitu? Karena memang anak ini butuh untuk pertumbuhannya. Lemak sama proteinnya itu dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Jadi jangan takut ketika ibu-ibu ngasih anak itu dengan tempe goreng, tahu goreng, tumis-tumisan, santan, susu, gitu-gitu jangan takut. Anak itu butuh itu. Jadi anak itu butuh lemak. Justru kebalik kalau misalnya ibu-ibu ngasih sayuran ke anak, sayur bening. Terus sayur santannya yang padang-padangan nih, nasi padang yang banyak santannya dimakan sama yang dewasa. Jadi kalau masak biasanya di rumah tuh dua jenis. Satu misalnya santan, kemudian satunya sayur bening kasih anak, santannya kasih orang dewasa. Kebalik ibu-ibu, justru beningnya nih yang lebih cocok ke orang dewasa, santannya dikasih ke yang anak-anak karena anak-anak yang lebih membutuhkan gitu. Justru malah seperti itu ya, karena Iya. memang biasanya kan kenapa sayur beningnya dikasih anak-anak ya, ya biar nggak serak aja, biar nggak seret gitu kan, kasihan kan anak-anak makan santan gitu-gitu. Oh ternyata malah, Nah, mungkin orang dewasa yang malah, santannya dikurangi gitu ya, Kak, ya? betul. Itu kekeliruan. Oke deh, nah, tadi satu lagi nih Kak pertanyaan tadi, sepenting itukah Dok deh, ya ini Kak Wira ini ahli Ahli gizi. gizi. Iya, sebenarnya di masyarakat sendiri memang sering gitu ya, Kak? Iya nggak sih? Sering kayak karena memang ada di kesehatan, taunya memang orang-orang kesehatan ya dokter gitu kan, kalau enggak ya, perawat gitu kan. Makanya dokter dokter gitu kan. Sebenarnya ada bedanya Bunda ya, ternyata ahli gizi nyebutnya apa biasanya nih, Kak? Kalau ahli gizi, jadi kita tuh ada tiga jenis ahli gizi ya. Jadi yang pertama ahli gizi yang lulusan D3 itu kita sebutannya Mhm. adalah Technical Registered Dietitian. Ya paling gampangnya mereka ahli gizi gitu aja ya kalau yang Iya D3. ahli Nah gizi kalau gitu. yang S1 juga sama sih sebutannya ahli gizi, tapi dia sebutan lainnya adalah nutrisionis. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lulusan S1 atau D4 itu sebutnya nutrisionis. Kalau yang lulusan profesi, karena kita kan punya pendidikan profesi, jadi setelah aku S1 aku bisa lanjut nih profesi, doain aja. Semoga aku bisa lanjut ke profesi. Iya, Itu semoga ya. amin. Ya tahun-tahun yang akan datang. Berikutnya, iya. Ya. Untuk yang ini sebutannya ada dietitian gitu. Jadi untuk yang ahli gizi ini ada ahli gizi yang suhu yang tingkatnya paling atas kalau di ahli gizi gitu. Oke, gitu. Nah, sepenting tadi pertanyaan sebenarnya udah dijawab sama Kak Wira, jadi kayaknya rasa cukup ya Bunda ya, karena udah dijawab secara gamblang, sepenting apa sih MPASI gitu kan, bahkan sampai, dampak-dampak ke depannya kayak itu. Mungkin dari Bunda ada lagi yang mau bertanya atau Kak Wira nih ngasih apa ya, ngasih statement penutup gitu kan. Oke. Apa sih pesan-pesan Kak Wira untuk bunda-bunda di Indonesia semuanya yang ada di Indonesia gitu kan. Barangkali belum bisa bergabung di live ini, tapi kan live kita juga bisa kita simpen dan juga nanti bisa kita share ulang gitu kan untuk lebih kebermanfaatan yang lebih luas gitu. Ini dari Aku Kak cuma Wira mau sendiri tentang stunting ini berbunda. ya. Iya, Oke. silakan. Ini jadi kalian bisa bisa ini nggak ya? Kalau bisa screenshot deh ini ya. Jadi Iya, iya, iya. kalau kalian bisa screenshot kalau bisa ke Zoom ya. Jadi ini aku kasih tahu aja nih, kasih untuk MPASI khususnya ya. Jadi mulai di usia di sini di usia bentar. Salah, ini usia 9 sampai 11 bulan. Saya mulai dari usia bentar. Ini TikTok tuh nggak bisa share PPT sih ya. Jadi kalau bisa Iya, share PPT ini lebih kayaknya gampang. kita perlu apa namanya, perlu usul juga ke TikTok biar makin lengkap gitu kan. Ya, ini ibu-ibu. Jadi di usia 6 sampai 8 bulan ini ya, yang di gambar atas, mungkin aku nutupin nggak? Ya, di gambar atas ini di usia 6 sampai 8 bulan untuk pemberian MPASI ini pedomannya bisa kayak gini nih, aku bacain ya. Jadi untuk MPASI usia 6 sampai 8 bulan itu bisa dikasih 3 sampai 4 kali. Kemudian mulai dari 2 sampai 3 sendok makan aja nih. Jadi usia 6 bulan tuh nggak harus makan harus satu piring. Biasanya ibu kan mikirnya ini anak belum satu piring makannya kayak gitu. Jadi belum makan nih, belum kenyang misalnya kayak gitu. Nah, bisa mulainya tuh dari 2 sampai 3 sendok makan aja sampai kemudian bertahap sampai setengah gelas atau setengah mangkuk atau yang mangkuknya itu yang berukuran 250 ml atau kalau diukur secara detail itu 125 cc gitu. Dan bentuknya lumat, jadi halus banget. Itu bisa bentuknya tuh bubur, kemudian nanti di buburnya tuh dikasih ikan juga yang udah dilumatin atau mungkin bisa ganti ayam, telur, hati yang udah dihalusin lah ya. Kemudian juga
nanti bisa ditambah buah-buahan yang memang juga dihalusin. Itu untuk yang di usia 6 sampai 8 bulan. Kemudian juga bisa ditambah selingan atau snack, ini bisa bentuknya tuh biskuit atau buah lumat gitu. Nah, karena anak di usia 6 sampai 8 bulan ini belum bisa duduk, misalnya ya ada yang bisa duduk tapi ada beberapa yang misalnya belum duduk, belum tegak. Nah, untuk usia 6 sampai bulan ya bisa sambil tiduran tuh diperbolehkan atau mungkin tiduran tapi apa sih setengah duduk gitu. Kemudian pemberiannya tadi ya bisa langsung kasih buah sama biskuit, pastinya buah sama biskuit ini udah dilumatkan juga. Jangan dikasih langsung gelondongan karena mereka belum tahu gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini di usia 9 sampai 11 bulan. Nah, kemudian untuk di usia 9 sampai 11 bulan juga hampir sama untuk frekuensi makannya juga 3 sampai 4 kali di sini ya. 3 sampai 4 kali, cuman teksturnya ini udah ditingkatin, yang tadinya lumat atau yang bubur-buburan udah ditingkatin jadi makanan yang lembek atau makanan yang cincang-cincang yang lunak gitu ya. Jadi yang udah lebih kasar daripada yang bubur-buburan tadi. Sama 3 sampai 4 kali. Nah, ini udah dimulai ditingkatin juga, yang darinya setengah mangkok sekarang udah mulai jadi 3/4 mangkok. Yang mangkoknya tuh yang ukuran 250 ml. Di dalamnya juga lengkap, ada nasinya, bisa bentuknya nasi tim, kemudian juga dikasih ikan, kemudian juga dikasih si sayur-sayuran, dan juga dikasih jus. Maksudnya buah-buahan yang dihalusin lah gitu. Atau dipotong-potong kecil. Kemudian untuk anak usia 9 sampai 11 bulan kan udah bisa juga makan pisang secara langsung ya. Karena pisang itu kan teksturnya lembut. Nah, itu bisa tuh, dan bisa pakai sendok, dan makannya ini juga bisa pakai sendok. Kemudian ketika pemberian air minum juga bisa pakai sendok gitu. Jadi jangan pakai dot. Jadi itu malah nggak disarankan kalau pakai dot, karena kalau pakai dot akhirnya nanti dia udah terbiasa ngenyot dot, ketika ngenyot puting susu ibunya dia bakalan berkurang daya untuk ngedot menyusuinya. Gitu. Selingannya juga sama 1 sampai 2 kali, ini udah bisa mulai kue-kuehan. Kalau tadi biskuit, ini juga bisa biskuit atau bisa diganti dengan kue-kuehan. Dan jangan lupa tetap ASI. Tadi di usia 6 sampai 8 juga tetap ASI. Kemudian yang terakhir ini ya yang terakhir di usia 12 sampai 24 bulan di sini. Nah, ini kalau ini makanannya udah kayak makanan keluarga. Jadi di sini udah 3 sampai 4 kali. Kemudian ya teksturnya udah kayak makanan-makanan kita lah pada umumnya. Cuman dengan porsinya yang memang jangan disamakan sama yang orang dewasa lah gitu ya. Harus porsinya harus sesuai dengan adik-adik kecil. Sama saya mau ngasih tahu bahwasanya kalau di usia 0 sampai 6 bulan, ASI itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizinya si bayi. Tapi ketika di usianya 6 sampai dengan 9 bulan, 6 sampai 9 bulan, itu 6 sampai 11 bulan, itu kebutuhannya udah memenuhi setengah dari kebutuhan. Setengah dari kebutuhan gizi, makanya pentingnya ada MPASI. Jadi MPASI ini dihadirkan untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya. Kemudian di usia 11 bulan sampai 23 bulan, ASI ini hanya mencukupi 1/3 dari kebutuhan. Jadi 2/3-nya dari makanan pendamping ASI tadi, MPASI-nya itu. Nanti selebih dari 2 tahun, itu bisa langsung makanan full. Jadi tanpa ASI itu udah nggak apa-apa. Gitu. Itu sih akhir. Jadi itu teman-teman buat ibu-ibu, cegah stunting itu penting banget. Ingat, cegah stunting itu penting. Gitu. Ya, barangkali ada yang Bunda masih ada yang tanya nih Kak. Terakhir gitu ya, buat penutup, awal mulai MPASI itu lebih baik rasa asli bahan makanannya atau pakai tambahan kayak garam gitu? Asli. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi sebisa mungkin di awal ketika kenalin makanan ke bayi adalah makanan aslinya. Biar anak ini kenal nih kayak misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, mereka biar tahu rasanya. Karena pasti nih ibu-ibu masih mengeluhkan nih, anak saya nggak suka sayur mas, anak saya nggak suka buah mas gitu. Nah, biasanya kayak gini terjadi karena memang dari kecil dia nggak dikenalin makanan aslinya ini tadi gitu. Oke, berarti emang dari awal memang harus dikenalkan biar kenal ya Kak ya. Tak kenal maka kenalan. Nah, gitu.
Oke, sebelum kita tutup nih Kak, saya mau jawab juga ada satu pertanyaan dari Bunda yang memang bertanya ya tentang produk kita gitu kan. Nah, karena kita membahas tentang stunting, tadi juga membahas tentang MPASI, tentang makan ya, artinya nafsu makan anak juga. Nah, di produk Paramorina ini kita kan juga punya ada varian namanya Picky Eater kan. Picky Eater itu booster untuk menambah nafsu makan anak. Memang ini untuk teman-teman Bunda, teman Bunda gitu kan, untuk membantu pertumbuhan si kecil. Nah, Bunda di umur 9 bulan bisa pakai Picky Eater, bisa Bunda pakainya yang varian tetes ya nanti. Kenapa? Karena memang di bawah 1 tahun itu kan nggak boleh madu ya Kak ya. Jadi madu itu kan harus di atas 1 tahun ya untuk Iya, iya. anak ya. Jadi memang di bawah 1 tahun kita rekomendasikan yang varian tetes atau drop. Nanti Bunda bisa konsultasi lebih lanjut, bisa DM kita melalui TikTok kan ada pesannya sekarang. Bunda bisa langsung juga. Kenapa sih milih Picky Eater di Paramorina? Karena memang Paramorina ini terbuat dari bahan herbal alami, jadi 100% aman karena sudah bersertifikat BPOM, POM TR ya Bun namanya. Kenapa TR? Karena tradisional gitu. Nah, terus halal MUI juga, terus juga kita juga kenapa kita bisa jamin keamanannya karena memang sudah bersertifikat tadi dan juga ada tanggal expirednya Bun. Jadi memang bisa dikontrol gitu kan. Nah, di Picky Eater ini sendiri ada kandungan temulawak, kunyit, moringa. Nah, moringa ini kalau kita bahasakan apa ya? Kelor ya, moringa ini kelor Bun. Nah, kelor gitu kan. Terus ada jinten hitam, sari kurma juga kayak gitu. Nah, ini khasiatnya memang untuk meningkatkan nafsu makan pada anak, untuk membantu lah istilahnya. Terus juga berhubungan dengan stunting, kita juga ada namanya Paramorina Active Grow gitu ya. Nah, tadi kalau Picky Eater nafsu makan, Active Grow ini untuk membantu terapi ketika memang ada yang belum bisa jalan atau giginya belum tumbuh. Kenapa? Karena di kandungan Active Grow ini ada bahan-bahan yang bisa bermanfaat untuk itu. Nah, salah satunya apa bahan-bahannya? Di sini ada temulawak, jinten hitam, propolis dan bipolen, sari kurma serta moringanya, Bunda. Nah, ini juga jadi Kak di kita tuh ada 5 jenis gitu kan. Ada Active Grow, Picky Eater, OBP obat batuk pilek, terus Paracana itu untuk yang cacingan dan juga tadi satu lagi Abrenina. Tapi untuk yang di bawah 1 tahun hanya ada 3 varian aja, Abrenina, Active Grow dan juga Picky Eater. Bunda nanti bisa cek lebih lanjut di toko shop kita, di TikTok shop kita, yaitu di Paramorina Indonesia. Di akun ini, Bunda bisa cek di keranjang belanjanya kita, dan juga bisa free konsultasi ya sama kita. Dan juga nanti ke depannya kita akan sering mengadakan edukasi kayak gini ke Bunda-Bunda sekalian. Semoga bermanfaat ya Kak ya. Semoga ini menjadi salah satu peran Paramorina untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Nah, kita juga punya cita-cita ke arah sana untuk mendampingi perkembangan dan tumbuh kembang si kecil anak-anak Indonesia. Nah, jangka panjangnya apa ya tadi? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, Setuju, makanya ke setuju. depan bakal kolaborasi dengan stakeholder terkait ya Bunda-Bunda sekalian, bisa request juga nanti ke depan juga bisa juga lagi sama Kak Wira nanti ke depan gitu kan. Next time kita akan agendakan lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin nanti ada usul-usul dari Bunda, silahkan. Terakhir kali nih Kak, kita dari Paramorina mengucapkan terima kasih sekali sama Kak Wira sudah meluangkan waktunya gitu kan di sela-sela kesibukannya. Memang tadi wah lihat snapnya tuh tadi jalan-jalan ke sana kemari. Wah, ini aduh ini nanti bakal bisa gak ya gitu loh sih. Ternyata bisa gitu kan. Wah, kita senang sekali dan juga udah masih ada banyak Bunda yang makasih banget Bunda yang masih stay di malam hari ini, mungkin di sela-sela kesibukannya untuk mengasuh si kecil dan juga kesibukan di rumah lainnya. Tenang aja Bunda, sekali lagi live ini nanti akan kita share ulang gitu kan. Nanti bisa dilihat lagi di akun kita untuk kebermanfaatan lagi yang lebih luas ke Bunda-Bunda sekalian gitu Kak Wira ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga memang acara Bunda Hebat ini bisa berjalan terus ke depan, terus juga dengan tema-tema yang mungkin nanti bisa Bunda-Bunda usulkan atau dari kita sendiri nanti. Dari Kak Wira ada penutup nyapa Bunda untuk terakhir sebelum kita live ya dari apa bahasan kita malam hari ini. Oke, siap. Kalau aku cuma apa ya, paling ya tetap semangat karena memang jadi ibu, jadi bunda itu benar-benar capek. Saya yang cowok aja ngelihatnya capek gitu, yang lihat loh, apalagi yang ngalamin gitu kan ya. Apalagi saya memang kebetulan saya dari kuliah kemudian sekarang kerja memang fokusnya adalah ke kesehatan ibu dan anak di bagian gizi ibu dan anak. Ya, dia saya ngelihat
ya segitu rumitnya jadi bunda. Jadi kalian adalah orang-orang terhebat. Tuhan memilih kalian untuk jadi apa ya, punya tanggung jawab yang besar gitu. Dan harapannya bunda tetap sabar, tetap semangat untuk merawat adiknya. Semoga adiknya juga nih ketika digedein, dibesarin nih bisa jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan teman-teman sini, baik yang penonton di liveku atau penonton di live Para para Morina. Morina, ini bisa apa ya, bisa ngambil ilmu yang kemudian hari ini kita sampaikan, dan dengan tahu kayak gini seberapa rumitnya jadi bunda, kita jadi lebih apa ya, berbakti kepada orang tua gitu ya. Itu aja sih, semangat dan ingat cegah stunting itu penting. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Wira dan semua bunda-bunda yang sudah hadir maupun calon bunda ya. Mungkin yang ngikutin akun kita tuh kebanyakan bunda-bunda Kak, tapi yang ngikutin Kak Wira kebanyakan pasti ada calon-calon bunda hebat gitu Iya. kan. Nah, ini ilmu sekali kan sebenarnya kan. Jadi ternyata stunting itu nggak cuma PR bagi bunda sekalian, tapi calon-calon bunda nih seperti saya sendiri ya kan, calon bunda gitu kan, untuk mempersiapkan generasi ke depan supaya gimana caranya keturunan kita nanti itu menjadi generasi yang emas, yang gemilang gitu, yang sesuai harapan kita gitu, generasi terbaik bangsa lah istilahnya gitu ya. Oke, mungkin cukup ya dari kita, dari para Morina dan juga kolaborasi bersama Kak Wira part 1, bakal ada part-part selanjutnya insya Allah, semoga bisa dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi terakhir ya Bunda ya, dari saya sendiri di balik anak yang sehat terdapat bunda yang hebat. Berarti bunda-bunda sekalian di sini memang terpilih tadi ya kata Kak Wira menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang sudah terpilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kuat gitu ya Kak ya untuk mendidik anak, untuk melahirkan dan juga membesarkan anak sampai nantinya menjadi orang yang memang bermanfaat dan sesuai keinginan kita. Cukup mungkin dari kita berdua, terus terima kasih lagi buat Kak Wira. Monggo bisa dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.